disiapin untuk di Kesatria di pintu masuk disiapin jarmat dan ada penyambutan demikian. Karena faktanya, pengetahuan tentang bagaimana sebuah bangsa melindungi pemimpinnya berawal dari rasa penasaran yang sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi pada momen-momen paling rawan sepanjang 8 dekade kekuasaan Republik ini. Dan siapa yang berdiri tanpa nama untuk memastikan momen itu tidak berubah menjadi sebuah tragedi. Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta. Seorang letnan jenderal turun dari mobil Land Rover-nya, masih berseragam lengkap dengan sebuah pistol terselip di pinggangnya. Sehari sebelumnya ia baru saja dicopot dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Ia datang ke istana untuk mencari kejelasan. Di depan pintu sekelompok pengawal menghadangnya, bukan dengan todongan senjata, tapi dengan permintaan yang sopan. Serahkan senjatanya. Sang jenderal setelah sesaat menurut. Nama jenderal itu Prabowo Subianto. 26 tahun kemudian, laki-laki yang sama akan berdiri di depan gedung MPR mengucap sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan pasukan yang sama akan berdiri di sekelilingnya bukan untuk mengambil sesuatu darinya, tapi untuk menjaganya dengan nyawa mereka sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Untuk menjawabnya kita harus mundur jauh lebih dulu ke titik paling awal sebuah bangsa mencoba melindungi pemimpinnya, jauh sebelum ada seragam, jauh sebelum ada nama Pas Pampres. Agustus 1945, Jakarta baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. 8 pemuda bersenjata seadanya menempatkan diri di dekat Pegangsaan Timur, lokasi pembacaan proklamasi. Mereka menyebut diri Tokomu Kosakutai atau Kesatuan Polisi Macan. Tidak ada seleksi, tidak ada pelatihan khusus, hanya kesediaan untuk berdiri di antara pemimpin yang baru saja mereka nyatakan merdeka dan siapapun yang ingin merebutnya kembali. Nama pasukan ini berganti beberapa kali dalam waktu yang singkat, hingga akhirnya dikenal sebagai Detasemen Kawal Pribadi, di bawah seorang perwira polisi bernama Mangil Martowijoyo. Awal Januari 1946, ketika situasi keamanan Jakarta memburuk drastis dan ancaman terhadap pemerintah Republik yang baru berdiri meningkat, ke-8 pemuda ini bersiap menjadi yang dalam istilah yang akan terus diulang sepanjang sejarah institusi ini, yaitu perisai hidup. Lalu datang 3 Januari 1946. Jakarta tidak lagi aman bagi pemerintah Republik yang baru lahir. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta keluarga mereka harus dievakuasi secara rahasia. Sebuah kereta api luar biasa membawa mereka menembus malam dari Jakarta menuju Yogyakarta. Operasi ini berhasil. Sampai hari ini, tanggal itu diperingati sebagai Hari Bakti Pas Pampres. Hari lahir tidak resmi dari sebuah institusi yang saat itu bahkan belum punya nama tetap. Tapi keberhasilan menyelamatkan presiden dari satu ancaman tidak berarti ancaman berikutnya akan lebih mudah dihadapi. 30 November 1957 di Perguruan Cikini, Jakarta Pusat, Presiden Soekarno menghadiri sebuah acara di sekolah tempat anak-anaknya belajar. Dari lantai atas dan halaman gedung, granat dilemparkan ke arah rombongannya. 5 granat, 4 meledak. 10 orang tewas malam itu, sebagian besar anak-anak sekolah. Presiden sendiri selamat tanpa luka, dilindungi personel Detasemen Kawal Pribadi yang menubrukkan tubuh mereka sendiri untuk menutupinya. Cikini membuktikan sesuatu yang menyakitkan. Pengawalan yang hanya mengandalkan keberanian individu tanpa sistem yang terstruktur punya batas. Dan batas itu dibayar oleh orang-orang yang tidak seharusnya membayar apapun. 9 Maret 1960, ledakan mengguncang Istana Merdeka. Seorang pilot Auri bernama Daniel Maukar, simpatisan gerakan Permesta, menembakkan kanon dari pesawat tempur MiG-17 ke arah istana. Presiden selamat. Saat itu ia sedang rapat di gedung sebelah. Maukar kelak mengaku hanya bermaksud memberi peringatan. Ia dipenjara 8 tahun. Sebulan kemudian, di jembatan Raja Mandala, Jawa Barat,
Iring-iringan presiden yang tengah menemani pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev dihadang kelompok bersenjata. Pengawal berhasil meloloskan keduanya. Januari 1962, di Makassar, granat dilemparkan ke rombongan presiden di malam hari, meleset dan mengenai mobil lain. Setiap insiden berbeda bentuknya, tapi semuanya menunjuk pada satu kesimpulan yang sama, yaitu sistem pengamanan yang ada belum cukup. Lalu datang 14 Mei 1962, Hari Raya Idul Adha, di lapangan Istana Negara. Presiden Soekarno tengah melaksanakan sholat Id bersama ribuan jamaah. Momen paling terbuka, paling tidak terlindungi yang bisa dibayangkan bagi seorang kepala negara. Dari jarak sekitar 6 meter, seorang pria mengeluarkan pistol dan menembak. Presiden tidak terkena, tapi peluru itu melukai Kiai Haji Zainul Arifin dan dua pengawal yang berdiri di dekatnya. Persidangan militer kelak membuktikan keterlibatan pelaku dalam jaringan DITII yang sama dengan serangkaian ancaman sebelumnya. Kurang dari sebulan kemudian, tepat pada hari ulang tahunnya sendiri, Presiden Soekarno akhirnya menandatangani pembentukan sebuah pasukan pengamanan baru. Untuk pertama kalinya, pengamanan presiden bukan lagi tugas satu institusi. Ia menyatukan personel terbaik dari kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dalam satu pasukan yang namanya diambil dari senjata pamungkas milik Bathara Kresna dalam pewayangan, kegemaran pribadi sang presiden. Namanya Cakrabirawa. Pembentukannya menandai perubahan besar dalam cara negara mengorganisasi pengamanan presiden. Meski catatan sejarah tidak pernah eksplisit menyebut Idul Adha sebagai satu-satunya pemicu, rentetan ancaman sepanjang tahun 1960 hingga 1962 sama-sama menjadi konteks penting di baliknya. Aku melimpahkan kepercayaan penuh kepadamu, tulis Soekarno kepada anggota Cakrabirawa yang baru dibentuk. Resimen ini tumbuh menjadi sekitar 3.000 personel, pasukan gabungan pertama dalam sejarah Indonesia yang dirancang khusus untuk satu tugas, yaitu memastikan presiden tidak pernah lagi berada dalam posisi serapu Cikini atau Idul Adha. Tapi ancaman tidak sepenuhnya berhenti. Desember 1964, dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta, melintasi kawasan Cimanggis, sebuah granat dilemparkan ke arah konvoi presiden. Lemparan itu meleset dari jangkauan mobil, tidak ada korban. Bahkan dengan pasukan gabungan sekalipun, celah tetap ada. Namun ancaman terbesar bagi Cakrabirawa ternyata bukan datang dari luar. Akhir September 1965, sejumlah oknum dari salah satu batalion Cakrabirawa, Batalion 1, berasal dari unsur kepolisian di bawah komando seorang letnan kolonel bernama Untung, terlibat dalam gerakan yang kelak dikenal sebagai G30S. Ini penting untuk digarisbawahi, yang terlibat adalah oknum dari satu batalion. Personel dari Matra Laut, Udara, dan Darat yang bertugas di pos-pos lain tidak terlibat, dan menurut catatan sejarah, tidak mengetahui rencana itu sebelumnya. Proses hukum lewat mahkamah militer luar biasa kemudian mengadili para pelaku secara individual, bukan menjatuhkan vonis kolektif atas seluruh resimen. Tapi bagi institusi yang tugasnya adalah menjaga kepercayaan penuh seorang kepala negara, keterlibatan sebagian kecil personelnya sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. 28 Maret 1966, Cakrabirawa resmi dibubarkan. Sebuah pelajaran baru muncul, satu yang tidak diajarkan oleh granat atau peluru manapun, yaitu ancaman terhadap presiden tidak selalu datang dari luar pagar istana. Kadang, pertanyaan paling berbahaya adalah siapa yang berdiri paling dekat dengan kekuasaan itu sendiri. Pasca 1965, tugas menjaga presiden untuk sementara dipegang oleh sebuah satuan tugas dari polisi militer Angkatan Darat. Baru satu dekade kemudian, Januari 1976, pemerintah Orde Baru membentuk struktur yang lebih permanen, yaitu Pasukan Pengawal Presiden atau Paswalpres. 12 tahun berikutnya, Februari 1988, namanya berubah lagi menjadi nama yang bertahan sampai hari ini, yaitu Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Kata pengamanan dipilih karena lebih menekankan keselamatan objek yang dijaga, bukan sekadar tugas mengawal. Di bawah Presiden Soeharto,
Pengamanan ring 1 menjadi legendaris ketatnya. Ada yang bercanda, lalat saja tidak bisa masuk. Tapi ketatnya sistem tidak berarti presiden yang dijaganya selalu menyukainya. Soeharto tidak suka konvoi panjang yang membuat jalanan macet. Setiap kali ia berangkat dari kediamannya di Jalan Cendana menuju istana. Menurut sejumlah kisah yang beredar di kalangan Pas Pampres sendiri, pengawalnya sempat diam-diam meminta pihak kepolisian menyalakan lampu hijau di sepanjang rute. Sampai akhirnya Soeharto mengetahui triknya dan memintanya dihentikan. Sistem paling ketat sekalipun ternyata masih harus bernegosiasi dengan kebiasaan manusia yang menjadi pusatnya. Lalu, pada tahun 1995, ancaman datang dalam bentuk yang sama sekali baru. 6 April, Museum Zwinger, Dresden, Jerman. Presiden Soeharto berkunjung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan. Di luar museum, ratusan pengunjuk rasa telah menunggu. Aktivis pro kemerdekaan Timur Timur dan pendukung mereka dari organisasi non-pemerintah Jerman. Unjuk rasa berubah agresif. Perimeter yang dijaga kepolisian lokal Jerman kewalahan menahan massa. Tidak ada senjata, tidak ada rencana pembunuhan. Yang ada adalah kerumunan manusia yang bergerak tak terkendali. Dan komandan pengamanan saat itu, Sintong Panjaitan, bersama personel ring 1, membentuk barikade fisik untuk membuka jalan keluar bagi presiden. Dresden mengajarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan granat atau peluru manapun, yaitu ancaman terhadap seorang kepala negara tidak harus berupa senjata. Kadang, ia hanya berupa massa yang tidak lagi bisa dikendalikan jauh dari wilayah hukum negara sendiri. Mei 1998, Presiden Soeharto berada di Kairo untuk KTT G15 ketika kerusuhan besar melanda Jakarta. Pas Pampres mempercepat kepulangannya, mengamankan rute dari Bandara Halim menuju kediamannya di tengah situasi yang nyaris tak terkendali. 21 Mei, Soeharto mengundurkan diri. B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Sehari kemudian, Presiden Habibie menerima laporan bahwa pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sedang bergerak menuju Jakarta tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Ia memutuskan mencopot komandannya, seorang Letnan Jenderal bernama Prabowo Subianto, yang juga menantu Soeharto. Inilah adegan yang membuka dokumenter ini. 23 Mei, sekitar pukul 3 sore, Prabowo tiba di istana, bukan untuk menyerang, tapi mencari kejelasan. Ia masih berseragam lengkap dan senjata ada di pinggangnya. Penasihat Presiden bidang pertahanan saat itu, Sintong Panjaitan, nama yang sama dengan Dresden 3 tahun sebelumnya, memerintahkan Pas Pampres untuk meminta dengan hormat senjata itu diserahkan. Prabowo menurutinya. Tidak ada kekerasan, tidak ada dramatisasi berlebihan yang dibutuhkan. Hanya institusi yang menjalankan tugasnya, yaitu menjaga stabilitas negara, bahkan ketika yang dihadapinya adalah seorang jenderal berpangkat tinggi yang marah dan kecewa. 26 tahun kemudian, laki-laki yang sama akan berdiri di posisi yang sangat berbeda. Masa jabatan B.J. Habibie adalah yang terpendek dalam sejarah Indonesia, 1 tahun 5 bulan, tapi cukup untuk meninggalkan jejak khasnya sendiri. Lama tinggal di Jerman membuat Habibie sangat mandiri. Ia gemar menyetir mobilnya sendiri, hanya mengizinkan komandan pengawalnya dan seorang ajudan ikut di dalam mobil. Tantangan tersendiri bagi protokol konvoi standar. Oktober 1999, ia digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Disinilah Pas Pampres menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada sesudahnya. Gus Dur seorang tunanetra, dan untuk pertama kalinya, tugas pengawal presiden bukan hanya soal menghalau ancaman, tapi menjadi mata bagi orang yang mereka lindungi. Seorang mantan komandan Pas Pampres bahkan memelesetkan jabatannya sendiri, bukan komandan pasukan pengamanan presiden, tapi komandan pasukan penuntun presiden, karena tugas hariannya termasuk menggandeng Gus Dur setiap kali turun dari mobil. Tapi Gus Dur bukan sekadar presiden yang butuh dituntun. Ia adalah presiden yang menurut kesaksian orang-orang terdekatnya lebih mencemaskan pengawalnya dibanding dirinya sendiri. Beliau tak mau pengawalnya kelaparan, kenang salah satu asisten pribadinya. Semua harus kenyang. Dalam perjalanan darat, Gus Dur tak segan meminta rombongan singgah makan di rumah makan pinggir jalan demi memastikan orang-orang yang menjaganya juga makan. Suatu kali, dalam kunjungan ke sebuah pesantren di Banyumas, warga berdesakan ingin bersalaman dengannya. Pas Pampres panik, buru-buru memasukkannya ke dalam mobil. Gus Dur keluar lagi. Kasian orang banyak yang mau ketemu kita. Masa nggak boleh, katanya.
Menurut tuturan ulang putrinya, Inayah Wahid, yang menyaksikan pengawalnya kalang kabut berputar dari sisi kiri ke kanan mobil untuk mengejarnya kembali. Bahkan putrinya sendiri tidak lepas dari kisah-kisah semacam ini. Inayah mengaku pernah diusir pas pampres saat bersepeda di lingkungan istana karena tidak dikenali sebagai anak presiden, dan pernah nekat kabur naik kereta sendirian sepulang kuliah, membuat pengawalnya dimarahi habis-habisan oleh atasan. Tapi Gus Dur bukan hanya sosok yang jenaka dan hangat. Kunjungannya ke Timor Leste sekitar tahun 2000 dalam misi rekonsiliasi pasca referendum sempat diwarnai insiden yang jauh lebih serius, yaitu rombongan presiden ditembaki oleh kelompok bersenjata tak dikenal saat melintasi area rawan di Dili. Diduga milisi yang masih menolak kehadiran Indonesia di sana. Tidak ada korban jiwa. Tim Pas Pampres yang sudah lebih dulu melakukan survei keamanan berhasil membawa rombongan keluar dengan selamat. Menjaga Gus Dur berarti menjaga seseorang yang tidak bisa melihat bahaya datang, sekaligus seorang yang jika bisa memilih akan selalu memilih mendekat kepada rakyatnya, apapun resikonya. Juli 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden perempuan pertama di Republik Indonesia, menggantikan Abdurrahman Wahid yang baru saja dimakzulkan MPR. Ia mewarisi negara yang belum benar-benar tenang. Kerusuhan masih meletus di sejumlah daerah pasca reformasi, dan di ujung timur negeri, situasi politik dan keamanan jauh dari stabil. Dalam salah satu kunjungan kerjanya ke Papua, 10 hari, 12 kabupaten dan kota, Megawati tengah berpidato di hadapan ribuan warga ketika situasi berubah dengan cepat. Menurut kesaksian langsung mantan komandan Pas Pampres saat itu, Nono Sampono, ratusan orang tiba-tiba merangsek maju ke depan podium sambil mengibarkan bendera bintang kejora dan membawa berbagai senjata. Salah seorang di antara mereka bahkan meminta kesempatan naik ke mimbar dan berpidato menggantikan presiden. Upaya TNI dan Polri menghalau massa gagal. Kerumunan justru semakin beringas. Nono memberi kode kepada Megawati untuk segera turun dari podium dan menjalani prosedur evakuasi darurat. Saya berusaha mengecoh massa untuk mengamankan Bu Mega, tenang Nono bertahun-tahun kemudian. Seorang panglima daerah militer Cendrawasih memberitahu bahwa ada helikopter TNI Angkatan Darat siap di belakang panggung. Megawati berhasil dibawa keluar dari lokasi lewat udara. Bagaimana persisnya pengalihan massa itu dilakukan di darat, Nono sendiri memilih tidak pernah menceritakannya secara rinci. Bahkan bertahun-tahun setelah purna tugas. Teknis menipunya bagaimana? Saya tak bisa cerita dengan detail, katanya. Itulah mungkin bentuk paling murni dari pekerjaan ini, yaitu keberhasilan yang sengaja dibiarkan tidak pernah sepenuhnya diketahui publik. Tapi Megawati juga dikenal karena hal yang sangat berbeda, yaitu kebiasaannya menguji batas protokol demi mempertahankan hidup yang sederhana. Ia pernah menyetir sendiri mobil VW Kodok miliknya ke Bogor, hingga sempat lolos dari jangkauan pengawalnya sendiri. Ia gemar meminta rombongan berhenti mendadak di pinggir jalan untuk menyantap nasi goreng kambing di kawasan Kebon Siri atau martabak Pakistan di Cipete, dengan Pas Pampres yang harus lebih dulu mencicipi setiap piring sebelum diberikan kepadanya. Beliau bilang, jangan dibikin seperti burung dalam sangkar emas, kenang Nono. Bagi Pas Pampres, menjaga Megawati berarti menyeimbangkan dua hal yang tampak bertentangan, yaitu standar pengamanan presiden di salah satu wilayah paling tegang secara politik di Indonesia saat itu, dan keinginan seorang perempuan yang menolak diperlakukan seperti benda berharga yang harus dikurung. Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke-6. Satu dekade masa jabatannya dikenal sangat tertib secara protokoler. Bahkan dalam acara temu warga atau doorstop pers, jarak 5 meter antara Pas Pampres dan presiden dijaga ketat. Tapi pada 29 Juni 2007, di Lapangan Merdeka Ambon, dalam peringatan Hari Keluarga Nasional, sebuah ancaman datang dalam bentuk yang belum pernah dihadapi sistem pengamanan manapun sebelumnya. Setelah sambutan Gubernur Maluku selesai, sekitar 40 orang tampil menampilkan tari cakalele, tarian perang tradisional Maluku yang lazim mengiringi upacara resmi. Tidak ada yang curiga, tarian itu tampak seperti bagian dari acara. Lalu, tiba-tiba mereka membentangkan sehelai bendera besar berwarna merah, putih, biru, dan hijau. Benang Raja, simbol gerakan separatis Republik Maluku Selatan, hanya sekitar 5 meter dari kursi presiden.
Belakangan terungkap dalam pemeriksaan, aksi ini bukan spontan. Menurut pengakuan salah satu pelaku kepada penyidik, kelompok itu sudah menggelar setidaknya 3 kali pertemuan persiapan di sejumlah desa di Maluku Tengah dan kota Ambon sebelum aksi puncak di depan presiden. Tidak ada granat, tidak ada peluru. Ancamannya adalah sebuah simbol politik yang menurut salah satu laporan media saat itu diduga diloloskan oleh oknum di dalam susunan acara itu sendiri hingga bisa masuk ke area protokoler paling dekat dengan presiden. Dugaan ini hingga kini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. SBY berdiri dan bereaksi seketika di hadapan ribuan warga yang hadir. Para penari kemudian diamankan aparat dan menjalani proses hukum. Insiden ini memicu evaluasi total atas prosedur sterilisasi panggung dan area protokoler di setiap kunjungan kepresidenan. Sebuah pengingat bahwa ancaman generasi baru tidak harus lagi menembus pagar dari luar. Ia bisa muncul dari dalam susunan acara resmi itu sendiri. Menjelang akhir masa jabatannya, 2014 SBY meresmikan reformasi struktural terbesar pas Pampres di abad ini, yaitu Grup D, unit khusus yang bertugas mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta pasangan mereka, melembagakan sesuatu yang sebelumnya hanya dilakukan secara ad hoc sejak 1998. Selama hampir 70 tahun, logika dasar pengamanan presiden selalu sama, yaitu menjauhkan kepala negara dari kerumunan yang tidak bisa dikendalikan. Joko Widodo membalikan logika itu, bahkan sebelum ia resmi dilantik. Agustus 2014, tak lama setelah dinyatakan sebagai presiden terpilih, dalam kunjungan belusukan ke sebuah sodetan sungai di Jakarta Timur, 37 personel grup A pas Pampres yang mengawalnya tiba-tiba berganti kostum, dari seragam formal menjadi batik lengan panjang dan celana hitam. Permintaan itu datang dari Jokowi sendiri. Ia ingin pas Pampres terlihat lebih santai, supaya warga tidak sungkan berdekatan dengannya. Kami sama sekali tidak kagok dengan gaya Bapak, kata salah satu personel bernama Anan kepada Antara. Tapi SOP tetap harus dijalankan karena status Bapak kan sekarang presiden, tandasnya. Menurut Komandan Satuan Petugas Pengamanan Presiden saat itu, Kolonel Wahyu Hidayat, Jokowi bahkan sengaja menguji komitmen itu sendiri. Pak Jokowi bilang, saya akan tes kalian di pasar, di masyarakat, kalau ada komplain, kita evaluasi, kenangnya. Pas Pampres lulus ujian itu dengan caranya sendiri. Mereka tetap membentuk pagar betis di sekeliling Jokowi setiap kali warga ingin bersalaman atau berfoto. Tapi cukup longgar agar 1-2 orang tetap bisa menjangkaunya. Dan diam-diam, konvoi kendaraannya bertambah dari 2 atau 3 mobil menjadi 7 unit. Termasuk 1 sedan mewah kosong yang seharusnya ditumpangi Jokowi, disiapkan sebagai pengalih perhatian di jalan. 2 bulan kemudian, di hari pelantikannya, jutaan orang memadati rute dari Semanggi menuju Istana Merdeka. Konvoi kendaraannya terjebak macet total. Pas Pampres mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mereka mengawalnya berjalan kaki, menembus lautan manusia, menghalau massa di sekeliling mobil yang bergerak merangkak. Sepanjang 1 dekade berikutnya, seragam Pas Pampres akan terus berganti sesuai situasi, yaitu batik lengan panjang untuk acara tenang, seragam loreng lengkap dengan senjata laras panjang untuk situasi berisiko seperti unjuk rasa besar, kadang bahkan berpakaian sipil biasa, membaur di antara kerumunan agar kehadiran mereka sendiri tidak menarik perhatian berlebih. Menurut salah seorang komandan detasemen deteksi Pas Pampres, Letnan Kolonel Z. Kurniawan, karakter Jokowi yang ingin selalu dekat dengan rakyat justru menuntut lebih banyak dari personelnya, bukan lebih sedikit. Kami senantiasa melatih anggota untuk lebih memahami karakter orang, mempertajam naluri intelijen, katanya. Apabila ada yang mencurigakan, segera diantisipasi tanpa mengurangi kenyamanan dari Bapak Presiden. Salah satu personel bahkan pernah menemani Jokowi menjajal motor trail dari Wamena menuju Danau Habema di Papua, melintasi kawasan yang menurut kesaksiannya sendiri, ia tahu persis rawan aktivitas kelompok bersenjata. Menjaga presiden yang duduk diam di balik kaca mobil adalah salah satu jenis tantangan. Menjaga presiden yang justru ingin turun, berjalan, dan menyelami tangan-tangan asing di tengah kerumunan adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Ia menuntut personel yang bisa membaca wajah dalam sepersekian detik sambil tetap tersenyum di depan kamera. 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, MPR DPR Senayan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Untuk mengamankan hari itu, TNI dan Polri mengerahkan operasi gabungan berskala nyaris 120.000 personel. Tapi penting digarisbawahi, itu bukan seluruhnya Pas Pampres. Dari jumlah tersebut, satuan tugas pengamanan VVIP di Ring 1 yang benar-benar berada di bawah komando Pas Pampres hanya berjumlah sekitar 1.500 personel inti, ditambah dukungan sekitar 3.800 personel tambahan. Sisanya adalah pasukan gabungan TNI Polri yang menjaga ring-ring luar dan wilayah kota. Panglima TNI saat itu mengumumkan secara terbuka bahwa Ring 1 pelantikan dilengkapi tim penembak jitu dan anti-unit drone, teknologi yang tidak terbayangkan oleh generasi detasemen kawal pribadi 8 dekade sebelumnya. Dan seperti setiap kali kekuasaan berpindah tangan sejak 1945, Komandan Pas Pampres kembali diganti mengikuti presiden yang baru. Tapi institusi ini terus bergerak jauh setelah hari pelantikan itu selesai. Pertengahan 2025, Panglima TNI merotasi lebih dari 100 perwira tinggi, termasuk posisi Komandan Pas Pampres. Perwira yang menjabat sejak era Jokowi digantikan Mayor Jenderal Edwin Adrian Sumanta. Perwira dengan latar belakang yang sama dengan Presiden Prabowo sendiri, yaitu sama-sama berasal dari Satuan Baret Merah Kopassus. Setahun kemudian, dalam sebuah unggahan yang menyebar luas, publik melihat sisi lain dari hubungan kerja itu. Presiden Prabowo menghadiahi komandan barunya sebuah tongkat komando dari bambu, berukir sebuah pesan sederhana tentang kesabaran, ketahanan, dan tanggung jawab kepada rakyat kecil. Detail seperti ini mungkin terasa remeh dibanding sejarah granat dan penembakan yang mengisi bab-bab sebelumnya, tapi justru disitulah letak evolusi institusi ini. Dari pasukan yang lahir untuk menghadapi ledakan dan peluru, menjadi organisasi modern yang harus menyeimbangkan teknologi pengintaian tercanggih dengan hubungan personal yang pada akhirnya tetap dibangun di atas kepercayaan antara satu manusia dan manusia lainnya. Ada satu hal lagi yang membuat pelantikan 2024 ini berbeda dari semua yang lain sepanjang 8 dekade sejarah institusi ini. Presiden yang baru saja disumpah itu adalah orang yang sama yang 26 tahun sebelumnya diminta menyerahkan senjata oleh institusi ini dengan hormat, tanpa kekerasan, di depan pintu istana yang sama. Prabowo Subianto tidak dijaga karena ia pernah menjadi ancaman. Ia dijaga karena institusi ini tidak pernah benar-benar menjaga satu orang. Ia menjaga jabatan, ia menjaga proses, ia menjaga apapun yang secara sah dipercayakan rakyat kepada seseorang, siapapun orangnya, apapun masa lalunya. Ancaman berikutnya yang akan dihadapi institusi ini bentuknya seperti apa, dari arah mana, belum ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, mereka akan terus dipaksa berubah untuk menghadapinya, seperti yang selalu terjadi 8 dekade lamanya. 8 dekade, 11 presiden, ribuan personel yang datang dan pergi tanpa pernah dikenal namanya oleh publik. Beberapa nama sesekali muncul ke permukaan, Mangil Martowijoyo, Sintong Panjaitan, Nono Sampono, Wahyu Hidayat, dan segelintir lainnya yang bersedia bercerita setelah purna tugas. Tapi untuk setiap nama yang kita kenal, ada ratusan lain yang memilih diam, bukan karena diperintahkan, tapi karena diam adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri. Dari 8 pemuda di Pegangsaan Timur sampai pasukan 3 matra dengan sniper dan drone, dari granat yang meledak di halaman sekolah sampai simbol politik yang muncul di tengah tarian resmi, dari pasukan yang runtuh karena pengkhianatan dari dalam sampai pasukan yang dengan tenang meminta senjata dari tangan seorang jenderal yang kelak menjadi presiden yang mereka lindungi, yang tidak pernah berubah hanyalah satu hal, yaitu mereka bukan pahlawan aksi dalam film. Mereka adalah manusia yang harus selalu waspada. Bahkan ketika semuanya terlihat baik-baik saja, manusia yang harus menjadi mata bagi presiden yang tidak bisa melihat, manusia yang harus mengejar presiden yang justru ingin lari ke tengah kerumunan, manusia yang harus tetap tenang meminta senjata dari orang yang marah dan berkuasa. Ada paradoks yang mengikuti mereka sepanjang 8 dekade ini, yaitu semakin baik mereka bekerja, semakin sedikit orang yang menyadari bahwa mereka sedang bekerja. Keberhasilan mereka bukan sesuatu yang bisa ditepuk tangani di depan kamera. Keberhasilan mereka adalah ketika pada akhirnya tidak ada seorang pun yang terlihat terjadi sama sekali. Jadi, seberapa sulit sebenarnya menjaga seorang presiden? Bukan karena mereka luar biasa secara individu, tapi karena setiap kali seorang presiden melangkah, ada orang yang melangkah beberapa langkah di belakangnya, mengamati tangan yang berjabat, membaca wajah di kerumunan, siap mengambil keputusan dalam hitungan detik tanpa pernah diminta menjelaskan mengapa. Dan ketika presiden itu tersenyum untuk kamera, lalu pulang dengan selamat, malam demi malam,
tahun demi tahun, itu bukan karena tidak ada yang mengancamnya. Itu karena seseorang yang tidak akan pernah kita ingat namanya memastikan ancaman itu tidak pernah sampai. Karena faktanya, setiap peristiwa meninggalkan jejak. Tugas kita adalah menemukannya.